Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ihsani wa syukrullah wa la taufiqi wa amtinani syaitan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'd. Tullab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita ya. Dan sekarang setelah kita mengetahui ya bahwa agama kita itu ya yang kita diperintahkan untuk memurnikan segala ibadah dalam agama kita itu kepada Allah ya. Di level pertama ada Islam, iman, lalu ihsan ya. Di lingkup iman ya, di lingkup Islam, iman, ihsan itu ya, itu diantaranya ada yang akan beliau jelaskan ini ya, yang harus kita serahkan hanya kepada Allah semata ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ya, siapapun yang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji masuk dalam lingkup Islam secara umum. Nah, orang Islam ini keimanannya bertingkat-tingkat, maka dia harus upgrade, naik ke level berikutnya. Imannya harus benar ya, iman pada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir harus benar. Nah, setelah benar, di-upgrade lagi, naik ke level yang lebih khusus, yaitu ihsan ya, di mana dia sangat cinta dan terus pengen beribadah seolah-olah Allah di hadapannya. Ini level agama yang benar, bukan sebagaimana yang mungkin pernah kita dengar bahwa agama itu dibagi menjadi syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Ini tidak ada dalilnya. Adapun yang ada dalilnya yang kita baca dari hadis Jibril ini ya, begitu ya. Jadi tidak boleh membagi manusia berdasarkan apa, kaum muslimin berdasarkan, tidak boleh. Tetapi jelas dalam agama kita levelnya seperti itu, paham ya, Islam, iman, dan ihsan. Nah, di level Islam, iman, ihsan ini membutuhkan amalan ya. Dan amalan kita itu bisa dari hati kita, keyakinan, bisa dari ucapan kita, lisan, bisa dari jawarih, anggota badan kita. Nah, semua ya, yang amalan kita ini, hati, lisan maupun perbuatan, ini harus kita serahkan hanya untuk Allah semata. Islam, iman, ihsan itu harus kepada Allah semata. Maka ya, di antara ya, dalam lingkaran tersebut ya, ada yang disebut doa. Saya baca dulu. Wa minhu ad-du'a wal khaufu war raja'u wat tawakkulu war raghbatu war rahbatu wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'adatu wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighatsatu wa dzabhu wan nadru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala ya. Dan ya, seluruh jenis ibadah dari apa yang disebutkan ya di sini nanti, ini harus diserahkan pada Allah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah ya. Maka di antara jenis ibadah itu adalah doa, khauf, roja, tawakal, rogbah, rohbah, khusyuk, khasyah, inabah ya. Isti'anah, minta tolong, nanti isti'adah, minta perlindungan, istighotsah, dzabah, nazar ya. Beliau contohkan ada 13 ini, nanti kita bahas satu persatu. Ini semuanya ya, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan, semuanya harus diserahkan pada Allah semata ya. Dan dalilnya adalah firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, maka janganlah ya kalian menyeru bersama Allah ya, apapun dan siapapun ya. Faman sharafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Maka siapa yang memalingkan dari satu saja dari jenis-jenis ibadahnya itu kepada selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan, dan dengannya dia keluar, dia kufur ya, dari agama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar." Siapa yang menyeru bersama dengan Allah. Jadi dia nyeru Allah dan nyeru selain Allah ya, Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, yang tidak memiliki petunjuk ya, yang tidak ada petunjuk kepada perkara itu, fa innama hisabuhu indallah, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka hisabnya itu nanti di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sungguhnya tidak akan beruntung orang yang kafir. Di ayat ini Allah mengancam orang yang berdoa kepada selain Allah ya, diancam oleh Allah, tunggu saja hisabnya, pembalasannya, hitungannya daripada Allah, dan sungguh tidak akan beruntung orang yang kafir. Jadi Allah ancam, Allah gelari orang yang berdoa pada selain Allah dengan orang kafir ya.
Nah, wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah wa dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan di dalam hadis ya, Nabi menyebutkan doa itu adalah otaknya ibadah, inti dari ibadah itu. Dalilnya adalah firman Allah, berdoalah kepada Tuhanmu, berdoalah pada Tuhan kalian, ya, berdoalah pada Allah, ya, maka pasti Allah akan mengijabahinya. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari menyeru Allah, mereka akan masuk jahanam dalam keadaan hina. Kita baca ya penjelasan dari Syekh Utsaimin ya tentang apa? Yang kedua itu ada poin 2-nya. Dzakarul mu'allif rahimahullahu taala jumlatan min anwa'il ibadah. Penulis menyebutkan ya, beberapa macam dari macam-macam ibadah. Wa dzakara anna man sharafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Dan beliau menyebutkan bahwa siapa yang memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, walaupun itu sedikit, ya, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan, yang menjadi orang musyrik dan kafir. Dan beliau berdalil dengan firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa biqaulihi, ya, beliau berdalil dengan dua ayat, ya. Satu, fala tad'u ma'allahi ahada itu. Lalu yang kedua, man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun, ya. Wa wajhud dalalati minal ayatil ula. Sisi pendalilan dari ayat yang pertama, wa annal masajida lillah. Ya, kenapa itu kemudian dijadikan dalil bahwa orang yang memalingkan ibadah pada selain Allah, maka hukumnya kafir, dia musyrik. Ya, kita baca. Annallaha ta'ala akhbara annal masajid wa hiya mawadhi'us sujud wa a'dha'us sujud lillahi. Ya. Allah menerangkan di situ bahwa ya masajid, yang dimaksud dengan masjid itu adalah tempat-tempat untuk sujud maupun anggota badan untuk sujud itu milik Allah, ya. Wa rattaba 'ala dzalika qauluhu fala tad'u ma'allahi ahada. Dan Allah menyebutkan setelahnya jangan ya, berdoa bersama dengan Allah siapapun. Ai la ta'budu ma'ahu ghairahu fatasjudu lahu. Jangan kalian nyembah bersama dengan kalian nyembah Allah selain Allah lalu kalian sujud kepadanya, ya. Jadi tidak boleh sujud kepada selain Allah, tidak boleh memakai anggota badan untuk sujud kepada selain Allah. Nah, wa wajhud dalalati minal ayati tsaniyah, dan sisi pendalilan dari ayat yang kedua. Bi anna Allah subhanahu wa ta'ala bayyana anna man yad'u ma'allahi ilahan akhar, bahwa siapa, ya Allah menerangkan di situ bahwa siapa yang berdoa bersama dengan Allah, Tuhan yang lain. Jadi dia berdoa pada Allah plus doa kepada Tuhan yang lain, fa innahu kafir, ya. Maka sungguh dia menjadi orang kafir, ya. Karena Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun, ya, karena Allah di akhir ayatnya kan mengancam sungguh tidak akan beruntung orang yang kafir. Wa fi qaulihi la burhana lahu bihi, dan dalam firman Allah la burhana lahu bihi isyaratun ila annahu la yumkin an yakuna burhanun ala ta'addudil alihati, ya. Ini merupakan isyarat bahwa tidak mungkin akan ada petunjuk akan berbilangnya Tuhan itu. Jadi tidak mungkin ada petunjuk, tidak mungkin ada dalil yang menyebutkan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, itu tidak mungkin ada, ya. Nah, fahadhi sifatul la burhana lahu bihi sifatun kasifatun mabniyatun lil amri wa laysat sifatan muqayyadatan takhruju ma fihi burhanun li'annahu la yumkin an yakuna burhanun ala anna ma'allahi ilahan akhar, ya. Dan di sini ini mengandung perintah begitu. Jadi kalau tidak mungkin ada dalil yang menunjukkan bahwa ada Tuhan selain Allah, ya, maka jangan sampai kalian itu nyembah, kalian itu doa kepada selain Allah begitu. Nah, kemudian ya kita lanjutkan berikutnya, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti, pokok. Kalau mukh itu artinya otak dari ibadah, ya. Maka kata Syekh Utsaimin, hadza syuru'un minal muallif rahimahullah. Ini permulaan dari penulis rahimahullah fi adillati anwa'il ibadah, dalam menyebutkan dalil-dalil tentang macam-macam ibadah. Allati dzakaraha fi qaulihi, yang beliau sebut dalam perkataannya wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul islam wal iman wal ihsan wa minhu du'a. Ya, penjelasan rinci dari itu, ya. Fa bada'a rahimahullah bi dzikril adillati ala du'a. Maka beliau menyebutkan tentang dalil-dalil tentang doa dulu. Dimulai yang pertama dari doa. Wa sayati insyaallahu tafsilu adillatil Islam wal iman wal ihsan. Dan insyaallah di belakang nanti akan diperjelas lagi oleh Syekh Utsaimin tentang apa itu Islam, iman dan ihsan.
Wastadallal mu'allifu rahimahullah. Nah, kita fokus sekarang dengan dalil-dalil tentang doa. Mu'allif rahimahullah berdalil ya, bima yarwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, tentang doa ini beliau berdalil dengan sabda Nabi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak dari ibadah. Wastadalla kadzalika biqaulihi, dan dalil yang kedua yang beliau sampaikan dalam masalah doa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Nah, fadallatil ayatul karimah. Ayat yang mulia ini menunjukkan ala anna du'a minal ibadah, bahwa doa itu termasuk ibadah. Laula dzalika masahha an yuqal. Seandainya doa itu bukan ibadah, maka tidak akan dikatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya, tentu tidak akan mengatakan itu Allah, ya. Kalau doa itu bukan ibadah, ya. Faman da'a ghairallahi azza wa jalla bi syai'in la yaqdiru alaihi illallah fa huwa musyrikun kafir. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, minta pada selain Allah dalam perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Allah semata, maka dia hukumnya musyrik dan kafir. Sama saja yang dimintai doa itu hidup ataupun mati. Wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaihi mithlu an yaqul ya fulan at'imni ya fulan iskini fala syai'a fi. Akan tapi jika orang minta, doa itu kan artinya minta, ya, minta pada orang yang masih hidup dan dia mampu dalam perkara yang dia mampu, dan itu bukan kekhususan Allah, maka tidak apa-apa. Contoh, wahai fulan, kasih aku makan, kasih aku minum, ya. Wa man da'a mayyitan aw ghaiban, ya, bimithli hadza fa innahu musyrikun li'anna al-mayyit awil ghaib la yumkin an yaquma bimithli hadza fa du'a'uhu iyahu yadullu ala annahu ya'taqidu anna lahu tasarrufan fil kauni fayakunu bidzalika musyrikan. Akan tapi siapa yang berdoa, minta makan, minta rezeki apa semua kepada yang mati atau enggak ada secara mutlak, maka ini haram hukumnya, musyrik dia. Ya, karena kalau sampai seperti itu berarti dia berkeyakinan orang yang mati atau orang yang tidak ada itu bisa mengatur keadaan, mengatur alam semesta. Maka itu ya kekufuran, kesyirikan. Ya. Lalu Syekh Utsaimin mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna du'a nau'ani. Doa itu ada dua. Yang pertama doa mas'alatin, yang kedua doa ibadah. Yang pertama doa masalah dan yang kedua doa ibadah. Apa itu doa masalah? Fadu'aul mas'alati huwa du'aut tolab. Kasih garis bawah ya. Doa masalah itu adalah doa permintaan. Ai talabal hajati wa huwa ibadatun idza kana minal abdi li rabbih. Yaitu minta dipenuhinya kebutuhan. Dan ini minta dipenuhinya kebutuhan, ini ibadah jika datang dari seorang hamba kepada Tuhannya. Li'annahu yatadammanul iftikar ilallahi ta'ala wal luju ilahi, karena ini doa dari hamba kepada Allah ini mengandung ya, mengandung penghinaan, penghambaan kepada Allah. Dia rasa dia butuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tiqad annahu qadirun karimun wasi'ul fadli war rahmah. Dan orang yang berdoa minta kepada Allah ya, dia itu berarti yakin bahwa Allah itu mampu, ya, maha mulia, maha luas karunia-Nya, maha luas rahmatnya untuk mengabulkan apa yang dia minta. Wa yajuzu idza sadara minal abdi limithlihi minal makhluqin idza kana mad'u ya yaqilu du'a wa yaqdiru 'alal ijabati kama sabaqa fi qaulihil qail ya fulan at'imni ya. Dan doa masalah ya, minta untuk dipenuhinya kebutuhan. Ini yang pertama tadi kan hukumnya ibadah ya, dan wajib bagi kita minta kepada Allah, karena itu menunjukkan kita itu butuh Allah, menunjukkan ya kita itu yakin kalau Allah itu akan mengabulkan. Ini ibadah. Lalu yang kedua, boleh kalau dia minta kepada orang yang masih hidup dalam perkara yang dia mampu ya. Nah, ya sebagaimana yang telah dibahas tadi ya, apa contohnya, wahai fulan beri aku makan, minta kepada orang lain, contoh dalam perkara yang dibolehkan. Nah, jenis yang kedua, doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Fa'an yata'abbada bihi lil mad'uwi talaban li thawabihi wa khaufan min iqabihi. Yaitu seorang itu ya, menghambakan diri dengan doanya itu kepada yang dia doai ya, dengan apa? Tujuan untuk mencari pahalanya dan takut dari siksanya. Dan perkara seperti ini tidaklah benar kecuali hanya diberikan kepada Allah semata. Jadi dia menghambakan diri, minta kepada ya, kepada sesuatu ya,
dengan berharap balasan dan juga takut dari satu hukuman, ya, menghambakan diri, pengen dapat balasan, kata kuncinya tadi kan, menghambakan diri, pengen dapat balasan, takut dari siksaan, ini hanya boleh diserahkan pada Allah semata, ya. Wa sarfu li ghairillahi syirkun akbar, dan siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, hukumnya syirik besar, ya, mukhrijun anil millah, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa alaihi yaqaul wa'id fi qaulihi ta'ala, dan disinilah ya terdapat ancaman, jatuhnya ancaman dari di firman Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang takabur, yang sombong dari berdoa kepadaku, mereka akan masuk jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi doa yang kedua itu doa ibadah, ya. Nah, ini adalah semua perbuatan, ya, yang yang mengandung tadi tiga perkara tadi, menghambakan diri kepada Allah, ya, berharap pahala, takut dari siksaan, ini hanya boleh diserahkan kepada Allah. Lalu apa ada orang yang berdoa kepada selain Allah? Ya banyak. Ya, ada orang yang menghambakan diri lalu takut, ya, dan berharapnya kepada Nyi Roro Kidul, berarti dia itu menjadikan Nyi Roro Kidul sebagai Tuhan selain Allah. Maka orang seperti itulah yang jatuh ancaman kepadanya, ya, berdoa kepada selain Allah, dia akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Ini secara umum, ya. Nah, seperti itu pembahasannya, ya. Jadi doa itu ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah, ya, telah kita bahas, dan juga doa ibadah tadi telah kita rinci. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan, ya, dengan jenis-jenis ibadah yang lainnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.